Estetika adalah kajian penting untuk pemikiran, untuk konsep, untuk wawasan di dalam berkesenian. Untuk itu, dalam perguruan tinggi seni, estetika menjadi mata kuliah penting, mata kuliah yang mesti dipelajari, yang itu biasanya dipelajari pada babak-babak akhir atau semester-semester akhir. Baik, kita di dalam kuliah seni lukis Advance ini akan mempelajari tentang estetika. Akan saya bawakan lewat buku yang saya tulis. Dulu ini adalah buku ajar yang saya gunakan di Prodi Seni Murni Fakultas Seni Rupa ISI Yogyakarta, dan alhamdulillah ini sudah digunakan di berbagai perguruan tinggi. Baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan mahasiswa kuliah seni lukis Advance, ada Mas Gustrita, ada Mas Jongput. Untuk mengisi ketika teman-teman tidak mengirimkan karya, saya akan memberikan kuliah teori, dan ini teori yang memang diberikan untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat lanjut ya, karena ini termasuk pelik dan bagian dari filsafat ya. Filsafat itu kan kita bisa membaginya menjadi beberapa bidang besar, misalnya tentang epistemologi ya, tentang masalah pengetahuan. Ada juga tentang nilai atau tentang perilaku yang dipelajari di dalam misalnya nilai perilaku ya, nilai perilaku, nilai baik buruk itu dipelajari di dalam etika. Kalau tadi epistemologi itu nilai benar salah. Lalu di dalam estetika ini nilai biasanya disebutkan keindahan ataupun ketidakindahan atau keindahan dan kejelekan. Nah, tapi nanti kita akan membahas lebih dalam ya, kenapa di dalam buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai ini kita tidak mempelajari atau tidak menggunakan, tidak menekankan pada persoalan keindahan. Nah, itu yang menjadi konsen di dalam buku estetika ini ya. Alhamdulillah Mas Jongput maupun Mas Kustrita sudah memilikinya. Nah, kita akan bertahap. Hari ini kita akan mempelajari pada bab 1 ya. Di bab 1 yaitu perspektif estetika. Ini sudah saya berikan PowerPoint-nya ya. Ini yang kita pelajari adalah pertama adalah perspektif estetika. Bagaimana estetika itu melihat suatu persoalan-persoalan seni, dan bagaimana kita bisa menerapkan estetika ini tidak hanya pada persoalan seni. Nanti ketika kita membahas lebih lanjut ya, hari ini kita akan melihat secara ringkas hubungannya antara subjek, objek, dan nilai. Dan ke depan kita bisa mempelajari lebih lanjut, misalnya ketika kita mempelajari subjek itu apa saja, nilai apa saja, terus mempelajari objeknya itu apa saja. Nah, karya seni tidak hanya satu-satunya objek estetis. Baik, alhamdulillah ini Mas Congput sudah hadir. Selamat malam Pak Dini dan teman-teman. Terima kasih banyak Mas Congput. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang estetika. Ini ya yang saya gunakan, buku Estetika Jalinan Subjek, Objek, dan Nilai. Ini buku cetakan ketiga. Dulu yang pertama warnanya abu-abu tua, abu-abu, kemudian yang kedua abu-abu muda. Nah, yang ini kuning ya. Saya bedakan karena banyak yang membajak buku ini. Kalau teman-teman lihat di Shopee atau di Tokopedia gitu, banyak sekali yang membaca buku ini ya. Dan ini alhamdulillah sudah digunakan di berbagai perguruan tinggi. Nah, ini teman-teman yang kita pelajari adalah bab 1 ya teman-teman. Kalau misalnya sambil membawa buku itu bisa dilihat di daftar isi yang ada di halaman 9 Romawi ya. Nah, itu elemen dasar estetika, dan
cakupan tentang estetika itu sendiri ya. Oke, baik. Lalu, nah, langsung sebelum memberi contoh ya, kalau di buku ini saya sampaikan dulu contoh-contohnya karena ini bahasa tulis gitu ya, agar lebih eh, mudah dipahami. Tapi di dalam kuliah kali ini saya akan langsung menyampaikan ke struktur, ke eh, skema yang perlu kita pelajari di dalam estetika ya. Jadi kita mempelajari estetika itu mempelajari objeknya, mempelajari subjeknya, mempelajari nilainya. Untuk sementara ya, nanti akan kita kembangkan. Contohnya mempelajari objeknya. Nah, itu kita mempelajari karya seninya. Karya seni itu apa? Banyak kan. Karya seni rupa aja banyak ya. Ada seni murni, ada seni terap dan sebagainya. Itu akan kita pelajari lebih lanjut ya. Ini bab 1 ini masih mempreview. Yang jelas kita berikan struktur dasarnya dulu bahwa estetika itu mempelajari objek seni juga. Mengapa seperti ini nanti kita akan lihat juga misalnya di bab selanjutnya ya, bab 2 atau bab 3 ya. Itu kalau teman-teman mencari buku estetika itu kadang bingung. Karena apa? Karena buku ini kok ngomong tentang nilai ya. Kok ini kok tentang objeknya ya, tentang karya seni ya, tentang pemandangan, tentang alam yang indah. Kok yang ini kok ngomong tentang seniman, yang ini kok ngomong tentang penikmat. Nah, itu eh, ketika saya awal-awal mempelajari buku estetika itu banyak sekali yang membahas satu persatu tentang apa yang ada di dalam estetika. Yang itu membuat banyak sekali pembaca estetika merasa bingung karena kok pembahasannya kok melompat-lompat ya antara satu dengan yang lain, kok kadang terasa tidak ada hubungannya. Nah, justru karena itu saya ingin membahas ya dalam satu buku ini berbagai referensi literatur di dalam estetika itu sebenarnya kalau dia itu dirangkai itu seperti apa gitu. Nah, pertama kita bisa membahas tentang objeknya, termasuk karya seninya. Nanti kita akan mempelajari bahwa karya seni bukan satu-satunya objek estetis, tapi kita tidak akan ke sana dulu karena biar frame-nya ini lebih jelas ya. Lalu subjeknya kita sekarang ya misalnya orang yang melihat karya seni ya. Jadi spektator, saya sebut spektator atau penonton ya, spektator karya seni itu merasa bahwa karya ini kok indah ya, karya ini kok tidak ya, karya ini kok menarik. Nah, subjek itu salah satunya ya, bukan satu-satunya. Salah satunya adalah spektator. Spektator nanti ada juga kreator. Nah, kita konsentrasi dulu pada spektator, pada orang yang menikmati karya seni. Nah, selain itu mempelajari estetika itu mempelajari nilai. Nilai itu adalah hal-hal yang digunakan untuk spektator ya, hal-hal yang digunakan untuk menimbang, yang digunakan spektator untuk menimbang bahwa sesuatu itu menarik atau tidak. Sesuatu objek estetis itu indah atau tidak. Nah, nilai-nilai ini kita kelompokkan di dalam nilai estetis ya. Nilai ini sebenarnya juga ada di dalam subjek, tetapi nilai ini sesungguhnya dia ada di dalam kehidupan sosial ya. Nilai ini digunakan oleh orang-orang yang kemudian dipakai, diadopsi oleh suatu subjek estetis. Nah, kita akan lebih mudah ketika melihat kasusnya. Misalnya di dalam karya yang saya berikan contoh ya, teman-teman bisa membuka di halaman 4, itu instalasi Cingondewa Art Project ini karyanya Tisna Sanjaya. Ini terdiri dari 3 ton sampah, baunya nggak karuan, dan ini karya ini dipamerkan di Galeri Nasional Singapura yang tentu saja bersih, wangi ya di sana, tetapi yang dibawa itu adalah sampah yang kotor, sampah yang busuk, sampah yang bau.
Nah, dari sini kita bisa melihat begini. Ini kan termasuk galeri Singapura itu kan galeri yang the have ya, galeri yang diperhitungkan. Tapi kok malah dikasih sampah? Apakah ini menarik atau tidak? Ini indah atau tidak? Nah, makanya di dalam melihat problematika ini kan bisa begini. Ada sampah-sampah ini. Nah, sampah-sampah ini adalah objek estetis ya. Sampah-sampahnya adalah objek estetis. Nah, penontonnya ketika kita ke sana melihat ini, itu kita termasuk sebagai subjek estetis ya. Jadi mempelajarinya itu bisa objeknya ini terdiri dari apalah, komposisinya bagaimana gitu ya, kalau apa namanya, kalau mempelajari nilai-nilai unsur-unsur visualnya, warnanya bagaimana, komposisinya bagaimana, teksturnya bagaimana, bentuknya seperti apa itu ya. Ini yang ada di dalam objeknya. Lalu si penonton, spektatornya itu melihat ini memutuskan ya, ini indah atau tidak gitu. Ini menarik atau tidak. Nah, di dalam memutuskan seperti itu butuh suatu nilai. Nah, tergantung nilai apa yang sudah ada di dalam benak dia. Kalau misalnya dia mengatakan bahwa, karya seni itu yo harus rapi. Nah, kan di dalam masyarakat kan ada pendapat bahwa yang namanya seni itu ya harus rapi. Sementara ada juga pendapat yang mengatakan bahwa seni yo nggak harus rapi, seni itu jelebret-jelebret juga bisa seni. Nah, dia memakai yang mana? Dia memakai yang seni itu harus rapi atau tidak? Nah, kalau dia memakai seni itu harus rapi, harus indah, harus wangi, maka melihat karya ini menjadi dia tidak tertarik. Ini bukan seni, ini sampah, ini malah mengganggu aja, malah dibawa ke Singapura kotoran orang-orang Indonesia kan misalnya begitu kan. Maka eh, kita bisa melihat bahwa dalam struktur tadi ya, dalam struktur ini di sini eh, objeknya itu adalah sampah ya, objeknya adalah sampah. Subjeknya itu penonton ya, penonton yang melihat pameran Cenggonewah Art Project. Terus nilainya itu adalah nilai nilai yang namanya seni itu harus indah atau yang namanya seni tidak harus indah. Itu nilai-nilainya. Nah, itu seperti apa nanti? Kita akan membahas detail-detail itu nanti ya. Karena ini buku ini kan terdiri dari berapa ini? Bab 13 bab ya. Nah, ini baru prolog ya, baru perspektifnya aja, cara pandang estetika itu sebenarnya bagaimana. Nah, sekarang kita coba lihat pada contoh yang kedua, yaitu contoh lukisannya Edward Munch yang The Scream, yang versi pastel ya. Versi pastel ini yang terjual mahal, ini yang versi pastel, tapi yang terkenal adalah yang versi cat minyaknya ya. Nah, ini kan sama aja ini kan. Pertama ada objek estetis ya. Objek estetisnya itu adalah lukisannya Edward Munch yang dibuat dengan pastel, yang ukurannya tidak terlalu besar, itu objeknya. Lalu subjeknya apa ya? Si penontonnya. Nanti kita juga mempelajari ya, subjeknya itu juga senimannya. Senimannya menggunakan nilai-nilai apa? Sama aja ya. Tadi kita subjeknya, sekarang contoh subjek yang menggunakan senimannya. Senimannya ya, subjek itu bisa kreator, yaitu yang membuat, atau spektator yang menonton. Nah, kalau kita melihat dari spektator misalnya ya, jadi objeknya itu adalah karyanya, subjeknya adalah spektatornya, pembuatnya. Nah, nilai-nilainya, ketika nilai karya ini dibuat itu sudah mulai banyak nilai-nilai berkesenian yang ada di Eropa saat itu kan. Ini kan yang terjadi di Eropa. Nah, saat itu ada nilai-nilai seni yang realistik. Terus ada nilai-nilai seni yang impresionistik. Baru nanti ada pada tahap ini ya, nilai seni yang ekspresif ya, ekspresionisme. Ini Edward Munch ini salah satu pelopor ekspresionisme. Nah, sebelumnya itu ada impresionisme, sebelumnya ada realisme, sebelumnya lagi ada neoklasikisme. Nah, itu nilai-nilai semua. Nah, apa yang digunakan sang seniman Edward Munch untuk melukis ini ya nilai-nilai ekspresionisme. Garis tidak harus selalu rapi, garis tidak harus selalu tepat
pada konturnya, terus bentuk tidak harus apa adanya, sebagaimana realisme ya. Kalau realisme kan bentuk apa adanya, bisa aja bentuk itu dideformasi. Maka itu nilai-nilai yang ada. Kalau seniman realisme yang mengatakan bahwa bentuk itu harus setepat mungkin dengan apa yang diacu, maka ini mesti dia tidak membuat yang seperti ini ya, karena bentuk seperti ini dia tidak sukai. Maka ya kalau kita lihat paskan dengan skema ini, itu berarti objek estetisnya itu apa ya? Lukisan Edward Munch. Terus subjeknya siapa? Subjeknya adalah Edward Munch itu sendiri ya, senimannya. Nilainya apa? Nilai ekspresionisme. Jadi dia menggunakan nilai-nilai yang tidak realisme, yang tidak impresionisme, tapi nilai-nilai ekspresionisme. Nah, makanya muncullah seperti ini. Itu hal yang perlu kita pelajari. Dan karya seni itu banyak teman-teman ya. Ada seni musik, seni kriya, ada arsitektur dan sebagainya ya. Dan itu semua memiliki pola yang sama ya, bahwa sang seniman maupun sang penonton itu ada di subjek estetis, dan karyanya baik seni musik, seni tari, seni sastra dan sebagainya ada di objek estetis, dan nilai seninya itu beragam. Nah, jalinan ketiganya ini kan tidak bisa dipisahkan kan. Tanpa subjek estetis ya nggak ada objek estetis kan. Tanpa objek estetis ya subjeknya mau melihat apa. Dan ketika ada objek dan subjek pasti ada nilai yang dipakai. Jadi tiga-tiganya ini selalu ada. Nah, jalinan ketiganya ini disebut sebagai estesis ya, estesis. Maka estesis atau jalinan subjek, objek, dan nilai estetis inilah yang ada di dalam perspektif estetika. Di pertemuan ke depan kita akan mengeksplorasi lagi misalnya bagaimana skema ini hadir dan bagaimana apa itu definisi estetika ya. Kalau kondisinya seperti ini itu lalu estetika itu didefinisikan seperti apa. Dan nanti ke depannya lagi kita akan mempelajari apa itu subjek estetis, apa itu objek estetis ya, dalam lebih detail lagi, dan juga apa itu nilai estetis. Itu teman-teman mahasiswa kuliah seni lukis Advent di kampus seni lukis Panceng Explorer, kita cek dulu ya apakah teman-teman di email ya, kalau ada karya kita diskusikan. Namun jika belum ada yang membuat, maka kita cukupkan dulu sekian. Teman-teman monggo bisa juga mempelajari ilmu-ilmu estetika dari buku-buku yang lain, dan juga teman-teman bisa berkarya dengan semakin mengembangkan pemahaman seni. Terima kasih teman-teman. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menggali warna, di kanvas kita berkelana, dengan beraneka rupa, kuas dunia terbuka. Di setiap garis dan titik, seni memadu gaya cantik.